tadi saya sampaikan masalah mafia tanah, karena memang setiap rapat-rapat kami, kita setiap hari Senin itu di DPR selalu menerima pengaduan masyarakat. Dari berbagai jumlah pengaduan masyarakat, yang paling menonjol adalah yang disebut sebagai sertifikat ganda, atau mungkin bukan hanya ganda, tetapi pemalsuan sertifikat. Artinya ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah memiliki jaringan atau memiliki struktur yang saling backup-membackup, ya. Dan itu bukan hanya sehektar 2 hektar, itu bisa ratusan hektar kondisi seperti itu. Nah, saya tidak tahu apakah di sini ada atau tidak, tetapi prinsipnya pemerintah melalui program PTSL ini mendorong agar secepatnya masyarakat punya kepastian hukum. Jangan sampai nanti tiba-tiba tanah yang mungkin selama ini kita belum mensertifikatkan karena masalah pembiayaan, atau besok pas mau dibawa sudah ada yang punya sertifikat. Nah, itu yang sering terjadi, ya. Jadi oleh karena itu, ini proses ini adalah mempercepat masyarakat mendapatkan haknya. Apalagi kita tahu banyak masyarakat warga yang mendapatkan tanah atau rumahnya itu sudah turun-temurun, yang mungkin masih berupa surat-surat yang mungkin ke depan itu makin lama makin tidak berkekuatan hukum, ya, seperti kayak zaman Belanda dulu, ada peninggalan zaman Belanda dan sebagainya. Jadi inilah proses mempercepat. PTSL ini diharapkan 2028 ini bisa selesai seluruh Indonesia. Tapi karena keterbatasan anggaran juga tentunya kita harus melihat sejauh mana kemampuan anggaran untuk membiayai. Itu dengan adanya program ini masyarakat jadi terbantu karena ada kepastian hukum dari sisi kepemilikan tanahnya di sini. Nah, tentu harapan kami ke depan ini harus tetap berkesinambungan, Pak, karena di warga di desa Mandala Mukti sendiri lebih 4.000 lebih yang sudah diukur dari BPN, sehingga harus ada tindak lanjut kelanjutannya untuk program ini sehingga semua masyarakat khususnya desa Mandala Mukti umumnya Kabupaten Bandung Barat, semua masyarakat mendapat surat tanah yang dari sisi kepastian hukumnya jelas, sehingga yang tadi mengurangi persengketaan tanah, mengurangi perseteruan persoalan tanah di wilayah kami. Itu mungkin, Pak. Pada saat proses itu ada kesulitan atau hambatan? Dalam proses, alhamdulillah kami di setiap wilayah, khususnya di Desa Mandala Mukti, tidak ada kesulitan apapun. Targetnya di angka 4.300 untuk sementara. Realisasinya baru 500. Ada salah satunya tadi karena ada apresiasi anggaran, juga dari pusat, apresiasi anggaran dari pusat juga ada beberapa faktor lain. Satunya karena juga pembagian dengan kuota desa-desa yang lain yang belum ada program PTSL. Siap, insya Allah lagi menunggu. Insya Allah di tahap selanjutnya di bulan Agustus sedang ada lobby lah untuk penambahan kuota. Harapan dari pemerintah desa, khususnya dari saya kepala desa, harapannya bisa memanfaatkan sertifikat ini sebaik-baik mungkin. Alhamdulillah secara legal sudah diakui negara, juga secara ekonomi bisa meningkatkan perekonomian di masyarakat, juga bisa jadi jaminan untuk untuk usaha, salah satunya perdagangan dan sebagainya.